Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai media pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman semuanya, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tentunya kalian harus bisa meneladani sikap terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Oke, kalian sudah siap? Mari kita simak kisah keteladanannya dengan video berikut ini. Baiklah, kita masuk ke kisahnya ya teman-teman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Sulaiman alaihissalam terdapat dalam Al-Quran, Quran Surah An-Naml ayat 15-44. Diceritakan pada suatu hari, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya mengadakan suatu perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi, tidak ada yang menyadarinya, kecuali Nabi Sulaiman. Lalu berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa. Lalu Nabi Sulaiman menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut tersebut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberinya kemampuan mengerti bahasa binatang. Selain mengerti bahasa binatang, mukjizat Nabi Sulaiman berikutnya yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surah An-Naml ayat 17. Sebelum melanjutkan perjalanan, karena terhenti menunggu semut masuk ke dalam sarangnya, Nabi Sulaiman memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman pun berkata, "Mengapa aku tidak melihat Hudhud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya, kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang jelas." Tak lama kemudian Hudhud pun datang. Burung Hudhud adalah sejenis burung pelatuk. Burung Hudhud tersebut sampai, ia langsung meminta maaf kepada Nabi Sulaiman karena sempat tertinggal dari rombongan dan berputar-putar di suatu negeri yang disebut dengan Sabah. Burung Hudhud pun berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang engkau belum mengetahuinya, dan kubawakan kepadamu suatu berita penting dari negeri Sabah. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati ia dengan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk." Nabi Sulaiman pun berkata, "Baiklah,
Mari kita lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Nabi Sulaiman pun menulis sebuah surat yang akan ditunjukkan kepada pemimpin kaum tersebut. Nabi Sulaiman berkata, "Pergilah dengan bawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Burung hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung hudhud tersebut ke negeri Saba dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman tersebut. Sampainya di sana, burung hudhud terbang dan masuk ke dalam istana dan menjatuhkan suratnya di depan singgasana wanita yang menjadi pemimpin kaum tersebut. Nama wanita yang menjadi pemimpin mereka adalah Ratu Balqis. Melihat surat tersebut yang jatuh di depan singgasananya, Ratu Balqis pun penasaran dan langsung membaca isi surat tersebut. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Isi surat tersebut adalah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku mendengar bahwa ratu dan rakyat kaum Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Setelah membaca surat itu, Ratu Balqis pun mengumpulkan para pembesar-pembesar atau penasehat kerajaannya. Ratu Balqis pun berkata, "Hai para pembesar-pembesarku, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku." Ratu Balqis pun memberikan surat tersebut kepada para pembesarnya untuk dibaca. Setelah membaca isi surat tersebut, para penasehat itu berkata, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat tinggi dalam peperangan. Kita bisa melawannya, akan tetapi keputusan berada di tanganmu, wahai ratu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan." Itulah jawaban para penasehat tersebut kepada Ratu Balqis. Mereka pun juga memberitahu bahwa Raja Sulaiman memiliki kekuatan yang tidak terbatas, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Ratu Balqis pun mulai berpikir bagaimana caranya melawan Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya bukan orang sembarangan. Ratu Balqis pun berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat, dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawakan hadiah. Setelah itu, aku akan menunggu apa yang akan dibawakan kembali oleh utusan-utusanku tersebut." Keesokan harinya, utusan-utusan Ratu Balqis datang menuju istana Raja Sulaiman di Palestina sambil membawakan hadiah yang mewah. Maka tak kala utusan itu sampai kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman berkata, "Apakah pantas kamu menolong aku dengan harta ini? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikannya kepadaku. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu itu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir kalian dari negeri Saba itu dan menjadikan mereka sebagai tawanan-tawanan yang hina." Mendengar ucapan tersebut, utusan-utusan Ratu Balqis itu kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan melaporkan juga pesan dari Raja Sulaiman tersebut. Ratu Balqis pun mencari jawaban untuk menghadapi Raja Sulaiman tanpa berperang, karena Ratu Balqis sadar apabila berperang melawannya, kerajaannya pasti akan kalah.
Ratu Balkis pun bicara kepada pembesar atau penasihat kerajaannya bahwa dia sendiri yang akan datang untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari istana, tampak burung hudhud mendengar percakapan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Sesampainya ia di istana, burung hudhud pun melaporkan percakapan yang didengarnya tersebut. Mendengar hal tersebut, Nabi Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut Ratu Balkis. Nabi Sulaiman berkata kepada para pembesar atau penasehatnya, "Hai pembesar-pembesar atau penasehatku, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Balkis kepadaku sebelum mereka datang sebagai orang-orang yang berserah diri?" Lalu berkatalah dari golongan jin bernama jin Ifrit, yang artinya cerdik. Ia berkata, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya, lagi dapat dipercaya." Lalu berkatalah seorang manusia yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Lalu ia berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Seketika itu juga singgasana Ratu Balkis hadir di hadapan Nabi Sulaiman. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya dan Maha Mulia." Selain itu, Nabi Sulaiman pun berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan lihat apakah dia mengenal singgasananya ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya." Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana. Raja Sulaiman menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Raja Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balkis. Raja Sulaiman memerintahkan Ratu Balkis untuk duduk di singgasana itu. Dan ketika Ratu Balkis duduk, Nabi Sulaiman pun bertanya kepada Ratu Balkis, "Serupa inikah singgasanamu?" Ratu Balkis pun menjawab, "Seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku, tapi tidak mungkin. Tadi sebelum pergi, aku melihat singgasanaku masih ada di tempatnya. Oh iya, kami telah diberikan pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu." Setelah itu, Raja Sulaiman pun mempersilahkan Ratu Balkis untuk masuk ke istananya. Ratu Balkis pun tak henti-hentinya mengagumi istana Raja Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai jernih seperti kolam ikan di tempatnya yang berpijak. Seketika itu Ratu Balkis langsung mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Ratu Balkis pun benar-benar terpesona oleh kerajaan yang dimiliki Nabi Sulaiman. Dalam hatinya ia berkata, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan, Tuhan alam semesta. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balkis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. Ratu Balkis pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu ya Allah, Tuhan alam semesta." Nah teman-teman, itulah kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa saja hikmah atau keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah: yang pertama, hendaknya kita selalu bersikap rendah hati
dengan kehebatan apapun yang kita miliki, baik itu berupa kemampuan maupun berupa harta. Yang kedua, hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, yaitu dengan cara menjaga dan mempergunakan nikmat dengan baik, karena kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah rasa syukur, dibuktikan dengan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oke teman-teman, itulah video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian bisa memahami dan juga menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Terutama, kalian juga harus bisa menunjukkan sifat terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, terutama dari segi rendah hatinya ya. Oke teman-teman, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Kemudian aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi dari update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.